Selamat malam Badan Kemahasiswaan di Betas dan seluruh observer yang telah hadir di Zoom meeting ini. Selamat datang di kegiatan online monthly performance yang diselenggarakan oleh komunitas debat. Saya, Kaisa Mulia, mahasiswa aktif semester 4 program studi psikologi yang akan memoderatori acara pada malam ini. Pada malam performance hari ini, kami akan melaksanakan debat dengan struktur Asian Parliamentary atau AP, di mana terdapat dua tim yang terdiri atas tim pro dan tim kontra. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan peraturan yang perlu diperhatikan bagi seluruh debaters. 1. Setiap pembicara dalam tim diberikan waktu selama 7 menit 20 detik untuk memberikan speech. Apabila melebihi waktu yang ditentukan, argumentasi setelah waktu tersebut tidak akan dihitung. Lalu yang kedua, apabila terdapat pembicara yang ingin melakukan interupsi atau POI, maka dapat melakukannya pada menit pertama hingga menit ke-6 atas izin pembicara yang sedang melakukan speech. Lalu yang ketiga, interupsi hanya dapat dilakukan selama 20 detik. Apabila melebihi 20 detik, maka akan di-mute secara otomatis. Baik, maka izinkan saya menyampaikan mosi pada malam ini dan juga pembagian tim pada debaters hari ini. Mosi yang dibawakan pada malam ini adalah Dewan setuju dengan adanya penghapusan skripsi dari syarat kelulusan pada mahasiswa tingkat strata 1. Saya ulangi kembali, Dewan setuju dengan adanya penghapusan skripsi dari syarat kelulusan pada mahasiswa tingkat strata 1. Tim pro akan berisi Gisela, Cassandra, dan Agnes, sedangkan tim kontra akan berisi Aiko, Floren, dan Angelina. Untuk tim pro dan tim kontra dipersilahkan untuk mengubah nama terlebih dahulu menjadi nama posisi, diikuti dengan pembicara pertama, kedua, atau ketiga, lalu underscore nama dari debaters. Berikut akan saya cantumkan di kolom chat untuk contoh nama di Zoom meeting. Baik, untuk teman-teman debaters boleh untuk melihat chat box dan langsung mengubah nama masing-masing. Baik, selanjutnya apakah tim pro dan tim kontra memiliki pertanyaan atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut terkait mosi pada malam ini? Apabila tidak ada, maka kedua tim akan diberikan waktu untuk melakukan case building selama 15 menit yang akan dimulai dari sekarang hingga pukul 20.18. Boleh untuk tim panitia untuk membantu share screen untuk waktu case building. Oke, waktu case building terhitung dari sekarang. Waktu case building telah selesai. Selanjutnya, kedua tim dapat memulai speech. Pembicara pertama dari tim pro dipersilahkan. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Sebelumnya kalau ada yang mau interupsi, tinggal open mic aja. Nanti kalau misalnya aku abaikin, berarti aku menolak. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Selamat sore teman-teman, kami tim pro setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni Dewan setuju dengan adanya penghapusan skripsi dari syarat kelulusan pada mahasiswa tingkat strata 1. Namun sebelum saya menyampaikan argumen yang dari tim kami, mari kita sepakati terlebih dahulu Dewan Juri definisi dari hal-hal yang terkait dengan perdebatan kita kali ini, yakni ada skripsi yang merupakan tugas akhir dalam bentuk laporan ilmiah yang harus dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat kelulusannya. Biasanya laporan ini mengenai materi yang mereka pelajari di jurusannya. Kemudian sebelum dengan adanya penghapusan skripsi ini, mahasiswa itu lebih fleksibel untuk menentukan bentuk tugas apa yang ingin mereka kerjakan, misalnya dalam bentuk laporan. Kemudian ada syarat kelulusan yang merupakan hal mutlak dan wajib buat mahasiswa
buat dikerjakan oleh mahasiswa sebagai tolak ukur mereka buat lulus atau enggak dari universitas yang mereka tempuh. Terus di mana apabila skripsi ini dijadikan sebagai syarat kelulusan yang mutlak, hal tersebut dapat membebani mahasiswa sehingga skripsi ini tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari bagaimana mahasiswa tersebut belajar dan berproses di kampus. Kemudian ada mahasiswa strata satu yang merupakan seluruh mahasiswa dari jurusan manapun yang ingin mendapatkan gelar S1-nya, sehingga mereka perlu membuat skripsi terlebih dahulu sebagai syarat kelulusannya. Hal ini tentunya bisa membebani mahasiswanya yang terutama yang dari jurusan yang berkaitan dengan seni, bisnis, dan teknik. Karena dibandingkan dengan skripsi ada hal lain yang lebih baik mereka lakukan, misal kayak tugas akhir proyek membuat karya seni atau pengimplementasian bisnis di dunia nyata. Dewan juri ketahuilah status quo pada saat ini bersifat progresif. Kenapa? Karena sudah ada beberapa universitas-universitas yang di Indonesia yang sudah mulai berpindah dari syarat kelulusan yang skripsi menjadi syarat kelulusan yang lebih fleksibel. Misalnya itu ada Universitas Prasmul dan BINUS yang sekarang tuh udah nggak mewajibkan mahasiswanya buat membuat skripsi, jadi mereka langsung terjun ke penerapan kebutuhan dunia kerja kayak buat bisnis sebagai tugas akhir mereka. Kemudian yang saya tahu juga di Universitas Bunda Mulia, khususnya di jurusan bisnis bisnis digital, mereka mahasiswanya itu diperbolehkan untuk tidak membuat skripsi dan menggantinya dengan tugas proyek akhir sebagai syarat kelulusannya. Tapi sayangnya hal tersebut belum diterapkan secara universal di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Argumen yang ingin tim Pro sampaikan, yakni ada skripsi itu tidak bisa mencerminkan kompetensi mahasiswa. Kenapa? Karena skripsi itu lebih menekankan pada kemampuan seseorang buat menulis dan meneliti, tapi nggak mencerminkan kemampuan mereka yang dibutuhkan di dunia kerja. Terus nggak semua mahasiswa tuh bisa dan suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Jadi, ketika universitas mewajibkan mahasiswa buat ngerjain skripsi sebagai syarat kelulusannya, hal itu bisa eh, tidak seimbang karena cuma menguntungkan si mahasiswa yang memang tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Kemudian pendidikan itu harusnya lebih fleksibel dan adaptif, apalagi sekarang ini udah di era digital dan industri 4.0 yang dimana harusnya pendidikan tuh harus lebih fleksibel karena masih banyak metode evaluasi lain yang lebih modern dari skripsi. Argumen yang ketiga itu ada beban psikologis yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena skripsi itu sering menjadi beban buat psikologis karena menyebabkan stres, kecemasan, bahkan gangguan mental. Karena banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan bukan karena dia nggak paham materi, tapi karena kesulitan karena proses birokrasinya yang berbelit, kayak kesulitan nemuin dosen pembimbing sama tekanan administratif kayak dari proses pengajuan judul sampai sidang skripsinya itu memakan waktu banyak. Jadi mahasiswa itu uh, se- lumayan banyak yang gak lulus tepat waktu. Terus skripsi itu bisa dicurangi, kayak misalnya ada mahasiswa yang menggunakan jasa joki. Jadi maka dari itu skripsi itu tidak dapat mewakili kemampuan mahasiswa tersebut. Kemudian aktor yang terlibat dalam perdebatan kita kali ini yakni ada mahasiswa yang merupakan pihak yang paling terdampak dalam mosi kali ini karena selama ini skripsi itu dianggap sebagai penentu utama kelulusan, padahal faktanya setelah lulus itu skripsi itu bukan jaminan mahasiswa tersebut bakal sukses di dunia kerja karena masih banyak lulusan yang tetap sulit cari kerja walaupun skripsinya bagus. Karena di dunia kerja tuh lebih butuh pengalaman nyata dan keterampilan yang praktis. Terus kalau skripsi dihapus tuh mahasiswa bisa punya fokus yang eh, lebih punya waktu buat kegiatan yang relevan kayak magang atau bikin proyek, terus ambil sertifikasi yang bisa langsung dipakai di kerja, di dunia kerja. Itu hal tersebut tuh bisa lebih siap bakal bikin dia tuh lebih siap masuk ke dunia yang profesional tanpa harus terbebani oleh sistem yang nggak relevan. Kemudian ada dosen pembimbing yang merupakan pihak yang terdampak karena skripsi itu juga membebankan dosen. Kenapa? Karena bayangin saja satu dosen tuh bisa bimbing banyak kayak puluhan mahasiswa dengan waktu yang terbatas. Akibatnya bimbingan yang dijalankan kok kurang maksimal, terus dosen kewalahan sehingga si mahasiswa tersebut tuh frustasi gak dapat arahan yang jelas. Dengan menghapus skripsi, beban kerja dosen tuh jadi lebih ringan, jadi mereka bisa fokus buat metode pembelajaran lain yang lebih efektif, kayak mentoring, terus membimbing mahasiswa dalam tugas akhir, atau memperbaiki kualitas pengajaran mereka di kelas. Terus ada perguruan tinggi yang merupakan kampus yang
Jadi kampus tuh juga diuntungkan kalau skripsi ini dihapus karena mereka bisa lebih fleksibel buat nentuin metode kelulusan mereka sesuai perkembangan zamannya. Terus daripada skripsi, universitas bisa napin evaluasi lain, misalnya tugas akhir di mana mahasiswanya itu bikin solusi nyata dari bidangnya mereka. Terus atau magang industri yang dikonversi jadi tugas akhir sehingga mahasiswa itu udah langsung dapat pengalaman kerja buat di dunia kerja nanti. Terus ada uji kompetensi atau sertifikasi profesional yang lebih dihargai di dunia kerja. Terus ada Kementerian Pendidikan di mana dari sisi kebijakan ini mereka bisa jadi langkah maju buat sistem pendidikan kita karena eh, di negara luar tuh udah banyak yang ninggalin sistem skripsi ini karena eh ninggalin sistem skripsi tapi mereka tetap bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih kompeten. Terus kalau sistem kita masih kayak seperti ini, kita malah jadi ketinggalan. Terus mahasiswa tuh jadi lebih sibuk buat ngejar skripsi dibanding ngejar skill mereka yang benar-benar dibutuhkan buat dunia kerja. Terus mekanisme yang kami berikan buat musik kali ini yaitu mengganti syarat kelulusan yang ada menjadi syarat kelulusan yang lebih fleksibel sesuai dengan minat mahasiswa tersebut. Misalnya kayak magang atau sertifikasi profesional yang bisa langsung diakui oleh eh, industri. Jadi si mahasiswa ini nggak kesulitan lagi buat nyari kerja. Terus kemudian ada em, menjalankan bisnis atau proyek akhir yang tentunya di dalam prosesnya itu juga sama kayak skripsi butuh analisis dan lain-lain. Namun kegiatannya mereka tuh lebih relevan buat di dunia kerja. Baik, Sekian waktu pidato dari saya. telah Terima kasih. baik. Pembicara pertama dari tim pro menghabiskan waktu selama 7 menit 20 detik. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim kontra dipersilahkan. Baik, selamat malam kepada Dewan Juri, lawan debat, serta seluruh yang hadir. Eh, Bagi yang ingin interupsi, boleh langsung open mic, dan jika saya abaikan, berarti saya menolak interupsi tersebut. Argumen saya akan saya sampaikan dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, saya di sini ingin menolak dan menegaskan bahwa penghapusan skripsi sebagai syarat lulusan mahasiswa S1 itu bukanlah keputusan yang baik ataupun bijak. Jadi karena kan skripsi itu nggak sekadar tugas akhir doang ya, tapi juga bukti gitu kalau mahasiswa itu bisa telah menyerap, memahami dan mampu menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari selama bertahun-tahun. Nah, sedangkan kita menggantinya dengan magang atau proyek itu bukan solusi yang adil dan efektif bagi seluruh seluruh mahasiswa. Karena gak semua mahasiswa itu kan mendapatkan kesempatan yang sama. Maka dari itu, saya akan menyampaikan beberapa alasan utama mengapa skripsi itu tetap harus menjadi syarat kelulusan, sekaligus saya ingin membongkar kelemahan argumen pihak pro. Mohon dengarkan dengan baik, karena ini menyangkut kualitas pendidikan dan masa depan para lulusan kita. Baik, poin yang pertama adalah eh, skripsi itu bukan beban ya. Tapi kita semua tahu kalau kuliah itu kan bukan cuma datang ke kelas, dengerin dosen, terus lulus aja, ya kan? Nah, skripsi itu fungsinya buat nunjukin kalau kita beneran bisa berpikir sendiri, meneliti dan menyelesaikan masalah pakai ilmu yang udah kita pelajari selama bertahun-tahun. Kalau skripsi dihapus, gimana caranya kita buktiin kalau mahasiswa itu beneran ngerti sama jurusan yang diambil? Jangan-jangan dia cuma ikut kuliah, hafal teori, tapi nggak bisa mikir sendiri pas kerja nanti. Kalau magang atau proyek dijadiin pengganti, pertanyaannya, apakah semua mahasiswa bakal dapat kesempatan yang sama? Magang itu kan tergantung perusahaan. Bukan mahasiswa yang menentuin mau meneliti apa tuh nggak tentu, tapi dari perusahaan. Terus juga apa namanya? eh, Sementara gimana ya, proyek itu tuh kadang cuma kerja kelompok ya. Itu tuh belum tentu mencerminkan kemampuan dari mahasiswa tersebut. Skripsi itu beda. Karena semuanya kan dilakuin sendiri ya, dari awal sampai akhir. Jadi ini tuh lebih adil buat semua mahasiswa. Karena kita benar-benar pure mengerjakan semuanya dari awal sampai akhir. Bukan bukan seperti magang atau proyek yang kita kerjakan bersama-sama gitu. Itu tidak tidak apa ya, tidak benar-benar mengetes kemampuan kita secara individu, tapi hanya secara kerja kelompok saja.
Terus juga banyak yang bilang kayak, orang suka bilang kayak, ah, skripsi kan teori doang, nggak dipakai di kerja. Tapi kenyataannya banyak skill dari skripsi yang dipakai di dunia kerja. Contohnya nih ya, skripsi itu ngajarin kita buat berpikir kritis, nyari solusi dari masalah, dan menyusun laporan yang rapi. Coba deh kita pikir, kalau nanti di kantor dikasih tugas buat analisis data atau bikin laporan penting, tapi nggak pernah belajar dari skripsi, ya mau gimana? Mau bilang, tuh saya nggak pernah ngerjain gini di kuliah Pak. Kan lulusan S1 itu harus bisa lebih dari sekedar mengerjakan tugas harian kan seharusnya. Mereka harus bisa menganalisis, bikin strategi, dan ambil keputusan. Kalau skripsi dihapus, gimana kita tahu mereka punya kemampuan itu? Terus juga poin ketiga dari saya adalah standar pendidikan bisa jadi turun. Kalau kita gampangin kelulusan dengan ngilangin Izin skripsi, sih, ya, izin interupsi, ya, diizinkan? ya Eh, izinkan. saya ingin menginterupsi. Tadi kan Anda mengatakan bahwa proyek itu dikerjakan bersama-sama. Tapi bukannya di dunia bekerja itu, di dunia pekerjaan, bekerja sama itu tuh lebih penting daripada bekerja sendiri-sendiri. Jadi kan proyek itu melatih eh, kerjasama timnya itu loh. Baik, terima kasih atas interupsinya. Ya, memang proyek itu bisa dipakai untuk kerja kelompok dan memang biasanya mungkin di beberapa pekerjaan itu kelompok itu dipakai. Tapi kan nggak semuanya dipakai. Apakah kerja kelompok itu benar-benar melatih kita untuk melatih skill kita secara berpikir kritis dalam menganalitis, sedangkan berkelompok itu kan juga kita dapatin dari yang lain gitu kan. Jadi nggak sekedar cuman kerja kelompok aja sebenarnya gitu. Sedangkan apa apa ya, dari kerja kelompok itu kita nggak benar-benar mendapatkan ilmu analisis yang lebih dalam, riset yang lebih dalam. Karena saat kita skripsi, kita tuh kan melakukan analisis dan riset. Sedangkan di kerja kelompok proyek biasanya tidak terlalu mendalam seperti saat kita mengerjakan skripsi. Jadi saya akan lanjutkan poin dari argumen saya. Terus juga eh, nantinya lulusan kita ini bisa dipandang sebelah mata gitu di dunia kerja ya, karena kita nggak dianggap kompeten. Di luar negeri aja universitas-universitas terbaik itu tetap pakai penelitian atau tugas akhir buat bukti kelulusan. Kalau kita malah ngilangin skripsi, kita mundur ke belakang dong. Kalah sama universitas-universitas top di dunia ini yang masih pakai skripsi. Skripsi itu sebenarnya tanggung jawab ya, dan magang atau proyek itu bisa jadi nggak adil. Karena kan ada yang bilang kalau magang, tadi Timpro bilang kalau skripsi bisa diganti dengan magang gitu atau proyek. Nah, tapi coba kita pikir ya, magang itu kan nggak semua mahasiswa dapat tempat magang yang sesuai jurusan. Ada yang cuma disuruh bikin kopi, fotokopi, atau kerjaan admin doang, sedangkan fakta di lapangan seperti itu ya. Rata-rata yang proyek-proyek seperti itu, yang proyek maksud saya yang magang-magang seperti itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan, seperti kopi, fotokopi, atau cuma kerjaan admin doang. Jadi itu nggak apa ya, nggak memberikan bukti kemampuan akademik yang sesuai gitu. Terus juga kalau misalkan proyek, biasanya ini dikerjain kelompok. Seperti yang tadi diinstruksikan lagi, artinya kan ada kemungkinan beberapa orang yang cuma numpang nama doang ya tanpa kerja keras gitu. Sementara skripsi itu murni kerjaan sendiri. Nah, jadi kalau skripsi dihapus, lulusan S1 tuh jadi nggak apa ya, nggak terasa gitu kemampuannya, nggak siap di dunia kerja, bahkan standar pendidikan tuh turun, dan pengganti seperti magang atau proyek itu belum tentu adil buat semua mahasiswa. Skripsi itu sebenarnya bukan cuman hukuman ya, tapi untuk bukti kalau kita tuh layak jadi sarjana. Nah, kuliah itu kan pilihan ya, dan S1 itu bukan jalur yang gampang. Kalau mau gampang, ada diploma atau kursus. Tapi kalau udah milih S1, ya harus siap sama tanggung jawabnya. Skripsi itu bukan untuk menyiksa, tapi buat buktiin kalau kita beneran bener-bener layak jadi sarjana. Orang suka bilang, ah skripsi susah. Tadi seperti yang Tim Pro bilang, itu membuat beban mental secara psikologis. Gini ya, Kak, sebenarnya sebenarnya kan stres dalam pendidikan itu wajar. Dan justru itu tuh melatih dan justru apa ya, skripsi itu melatih mahasiswa untuk mengatasi tekanan dengan cara yang sehat. Di dunia kerja nanti Baik, juga waktu akan ada. telah habis. Baik, terima Pembicara kasih. pertama dari tim kontra sudah menghabiskan waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim pro dipersilahkan.
Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jadi jika ingin interupsi boleh langsung unmute saja dan pidato saya mulai dalam 3, 2, 1. Baiklah Dewan Juri, pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu argumen yang telah disampaikan oleh tim kontra. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa tim kontra itu lebih banyak melihat hal-hal yang terangnya saja. Mereka tidak melihat fakta di lapangan bahwa ketika mereka berkata skripsi itu benar-benar dikerjakan oleh orang itu secara sendirinya. Padahal faktanya banyak sekali orang yang menggunakan joki untuk mengerjakan skripsi. Jadi itu malah tidak efektif karena mereka hanya mengerjakan skripsi itu hanya sebagai formalitas asal jadi. Jadi jika kita benar-benar ingin mau mengasah skill mereka dalam riset itu bisa lewat cara lain yang jauh lebih efektif. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pro, itu adalah seperti melakukan magang riset di industri atau melakukan proyek penelitian bersama dosen. Dan lagi pula untuk bagi ini kan topik emosi kita pada hari ini adalah kepada mahasiswa strata 1 dan tidak tidak semua mahasiswa S1 itu bakalan menjadi peneliti. Banyak yang lebih butuh skill-skill praktis yang untuk bekerja dan itu bisa diasah lewat metode lain. Lalu saya akan lanjut lagi ke yang kedua, itu dikatakan bahwa skripsi itu bukan hanya sekedar tugas akhir, tetapi bukti bahwa mahasiswa memahami ilmunya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi, banyak kasus bahwa mahasiswa itu asal lulus tanpa benar-benar mendalami materi, karena mereka hanya fokus menyelesaikan skripsi hanya sebagai formalitas agar mereka bisa lulus, bukan sebagai proses belajar yang sebenarnya. Kalau argumen dari tim kontra adalah bahwa magang tidak cocok karena tidak semua mahasiswa dapat kesempatan yang sama. Ini sebenarnya bukan masalah dari magangnya sendiri, tetapi lebih ke arah pendidikannya. Jadi solusi yang bisa kita berikan itu bukan mempertahankan skripsi, tetapi memperluas akses magang dikarenakan skripsi itu tidak menjamin mahasiswa langsung bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap, karena masih banyak sekali mahasiswa S1 yang masih kewalahan untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu, kita harus memperbaiki magang itu bisa dirancang agar semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama. Lalu, dikatakan bahwa skripsi itu bukanlah beban, justru skripsi membuktikan mahasiswa bisa menyelesaikan masalah mereka selama bertahun-tahun. Kalau dihapus, bagaimana cara kita tahu bahwa mereka benar-benar paham? Nah, padahal argumen ini tuh hanya mengasumsikan bahwa skripsi itu hanyalah satu-satunya cara untuk mengetahui mahasiswa itu benar-benar paham. Padahal itu tidak benar, seperti yang sudah kami katakan. Sekarang itu zaman sudah jauh lebih modern dan sudah banyak sekali cara-cara metode lain yang bisa dilakukan selain dari skripsi, seperti tugas berbasis proyek, ujian ataupun seperti kerjasama penelitian dengan industri. Skripsi itu justru seringkali menguji mental mahasiswa dikarenakan banyak sekali dosen pembimbing yang menghambat proses Interupsi. mereka dalam, ya dipersilakan. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa jika ada yang menggunakan coki, berarti bahwa semua mahasiswa itu kebanyakan menggunakan joki. Jika ada yang menggunakan joki, ingat bahwa ada yang namanya sidang skripsi, di mana skripsi benar-benar dilihat dan dieksplorasi lebih lanjut penelitiannya dibandingkan yang tidak pakai joki. Jadi, di situ adalah penentuan bagaimana skripsi itu bisa diteliti dengan baik atau tidak. Baiklah, terima kasih. Namun sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya argumen yang akan saya sampaikan setelah ini akan menunjukkan mengapa tim pro itu jauh lebih unggul dibandingkan tim kontra, dikarenakan kami akan memberikan solusi yang jauh lebih efektif dan lebih tepat dibandingkan skripsi. Maka dari itu persilakan saya untuk melanjutkan argumen saya. Baiklah, yang pertama, yang seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim saya, itu skripsi itu tidak mencerminkan kompetensi mahasiswa yang sebenarnya. Skripsi itu lebih banyak menilai kemampuan akademik seperti menulis dan riset, padahal di dunia kerja itu lebih banyak dibutuhkan skill-skill seperti problem solving atau kerja sama tim, dan yang pasti itu keterampilan teknis sesuai bidangnya masing-masing. Dan tidak semua mahasiswa itu bercita-cita untuk menjadi seorang peneliti. Jadi kalau skripsi diwajibkan untuk semua jurusan, jelas ini itu berat sebelah dan lebih menguntungkan mereka yang memang lebih suka hal-hal yang berhubungan dengan riset atau penelitian. Sementara itu mahasiswa yang arahnya lebih ke praktikal malah jadi terhambat hanya karena mereka enggak terlalu kuat di penulisan akademik. Maka dari itu kami sebagai tim pro memberikan solusi yang
merata dan seimbang untuk semuanya, di mana kita eh, melakukan metode evaluasi yang disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Contohnya, mungkin bagi seperti saya mahasiswa ilmu komunikasi bisa diuji lewat membuat campaign yang marketing, atau mungkin kalau broadcast itu membuat event yang berkaitan dengan jurnalistik atau radio, atau kalau misalkan mahasiswa yang bisnis, mereka bisa diujikan lewat yang benar-benar membuat bisnis yang sebenarnya. Nah, lalu tim kontra juga menyatakan bahwa proyek itu terkadang hanyalah kerja kelompok, dan argumen itu mengasumsikan bahwa semua kerja kelompok itu buruk. Padahal di dunia kerja hampir semua pekerjaan melibatkan tim. Justru ketika kita itu melibatkan yang berbasis tim, ini tuh lebih realistis dibandingkan skripsi yang seperti dikatakan oleh tim kontra itu kan individu. Dikarenakan mahasiswa jika memang melakukan proyek itu kan pasti mereka akan banyak kerjasama dan berdiskusi, di mana mereka akan berusaha menyelesaikan masalah yang bersama. Lalu jika dikatakan mungkin ada yang kerja sendiri, ada yang nggak kerja, perlu diketahui bahwa ketika kita melakukan ini itu pasti ada sistem di mana memberikan laporan evaluasi yang menjelaskan pekerjaan masing-masing dari anggota tim tersebut. Nah, lalu yang kedua itu pendidikan itu harus lebih fleksibel dan adaptif seperti yang telah dikatakan. Sekarang itu sudah jauh lebih modern. Jika metode evaluasi mahasiswa hanya sekedar berbasis pada skripsi, itu tuh adalah format lama yang mungkin relevan di masa lalu, tetapi sekarang sudah banyak sekali hal-hal lain untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Dengan semakin berkembangnya teknologi, pendidikan juga harus ikut berubah. Jika kita harus ngotot dan tetap mau mempertahankan skripsi, itu tuh malah menghambat adaptasi kita terhadap dunia yang terus berkembang. Kampus itu harus menyiapkan mahasiswa untuk masa Interupsi. depan. Tidak, terima kasih. Saya ingin melanjutkan argumentasi saya. Bukan hanya sekedar tradisi yang sebenarnya sudah tidak relevan dan tidak dibutuhkan lagi. Lalu saya akan memberikan solusi mekanisme yang dari tim kami, yaitu seperti yang kami katakan, opsi tugas akhir yang lebih fleksibel sesuai dengan jurusan. Jadi dibandingkan semua mahasiswa dipaksa untuk membuat skripsi, lebih baik dikasih tugas pilihan akhir yang sesuai dengan bidang mereka. Jadi disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Lalu yang kedua itu lebih meningkatkan evaluasi akademik selama perkuliahan. Jadi tidak hanya dilihat dari hasil akhir selama dari skripsi tersebut. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim pro telah menghabiskan waktu yang telah diberikan. Pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara. Jika terdapat pembicara yang ingin interupsi, silakan unmute dan lakukan interupsinya. Dan mungkin akan saya terima, tapi jika saya abaikan, berarti saya tolak. Pidato akan saya mulai dari 3, 2, 1. Keberadaan skripsi memberikan suatu penilaian tersendiri terhadap mahasiswa ataupun mahasiswi. Sebagaimana mahasiswa tersebut dapat menghadapi tugas yang berat. Karena pendidikan tinggi mendidik individu untuk menjadi pribadi yang kuat dan kritis. Mahasiswa atau mahasiswi juga akan memperoleh penilaian bagaimana dirinya menghadapi dunia kerja. Karena sebenarnya tugas-tugas yang didapati saat berada di pendidikan tinggi merupakan tugas kecil yang didapat saat kerja nanti, termasuk skripsi. Jika dilihat bahwa sekarang tugas skripsi adalah tugas yang berat, maka saat kerja nanti skripsi menjadi tugas yang enteng. Kita masuk ke argumentasi. Argumentasi yang akan saya bawakan akan memberikan sedikit yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, dan menjadikan realitas kehidupan di dunia kerja juga. Pendidikan Indonesia darurat pemikiran kritis, banyak sekali yang mudah terkecoh dengan hal-hal yang sepele. Jika tidak diberikan tugas-tugas yang berat, seperti skripsi, pendidikan Indonesia tidak akan maju. Keberadaan skripsi sangatlah penting untuk menjaga bagaimana mahasiswa mampu menghadapi dunianya setelah lulus nanti. Misalnya kita lihat banyak sekali mahasiswa atau mahasiswi yang tidak membaca secara lengkap di sosial media, yang hanya bermodalkan gambar, lalu tulisan kata-kata di dalam kotak putih, dan ditambah lagi dengan kata-kata studi atau penelitian bla 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 bla. Mereka sudah langsung percaya, itu sebenarnya bukan termasuk pemikiran kritis. Makanya dengan adanya skripsi, mahasiswa akan dilatih untuk menjadi berpikir kritis dan juga rasional. Keberadaan skripsi juga akan memberikan pengetahuan terbaru, tambahan, dan penelitian yang dilakukan akan dipublikasikan di media edukasi seperti Jurnal Cinta dan Google Scholar jika diberikan izin.
Skripsi adalah penelitian ilmiah yang pasti didapat oleh setiap mahasiswa ataupun mahasiswi Interupsi. di setiap kampus juga. Ya, interupsi diterima. Baiklah, tadi dikatakan bahwa kalau jurnal-jurnal itu diterbitkan di Google Scholar dan sebagainya, namun perlu diketahui banyak sekali skripsi-skripsi itu hanya berakhir di repositori kampus dan tidak diterbitkan di Google Scholar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas interupsinya. Perlu diingat bahwa hanya di repository itu dikarenakan terdapat beberapa sistem yang tidak adil. Kemungkinan ada dari kampusnya, tapi yang dipermasalahkan bukan skripsinya. Jadi bisa saja itu permasalahan dari jurnalnya. Diingat lagi, bukan skripsinya. Baik, kembali lagi dengan argumentasi saya bahwa jika dengan adanya skripsi tidak dihadapi, maka akan sulit untuk kelulusannya nanti. Karena mereka tidak dilatih dengan pemikiran kritis. Di sini saya sangat tekankan, dan kami sebagai tim kontra benar-benar menekankan bahwa skripsi itu sangat penting untuk dunia kerja nanti. Karena ya setelah kuliah nanti setelah lulus nanti itu bukan hanya pendidikan saja yang harus dikenyam, tapi dunia kehidupan sehari-harinya seperti bersosialisasi maupun bekerja itu juga akan dikenyam. Seperti yang tadi sebelumnya sudah disebutkan oleh tim pro bahwa dengan adanya skripsi, mahasiswa atau mahasiswi itu akan menjadi kesulitan untuk berelasi. Sebenarnya tidak, tergantung mahasiswa atau mahasiswinya sendiri, Interupsi. balik ke pribadinya sendiri. Maaf, interupsi ditolak. Baik, eh, skripsi ini merupakan proyek yang sangat penting sih harus diganti. Seharusnya dipertahankan jika sebelum dikatakan bahwa skripsi merupakan tugas yang membani, mahasiswa lalu bagaimana mereka bisa menghadapi dunia kerjanya. Sangat disayangkan jika skripsi dihilangkan. Skripsi memberikan tugas kepada individu untuk menghadapi permasalahan di sehari-harinya. Individu juga menambahkan relasi dan pemahaman yang sangat luas saat menyusun skripsi. Mereka jadi mengetahui bagaimana cara mengelola stres, bagaimana suatu materi yang sebelumnya ia tidak terlalu paham menjadi dipahami saat dibimbing oleh dosen pembimbing. Mereka juga menjadi bertukar pikiran dengan rekan sejagatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini dapat menambah relasi dan juga bisa menjadi bantuan untuk menghadapi masalah lebih lagi terhadap stresnya atau seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa dapat memberikan gangguan psikologis. Sebenarnya tidak, tergantung lagi kepada individunya sendiri. Jika dikatakan sebelumnya skripsi tidak memberikan kesempatan untuk menuangkan kemampuan yang dibutuhkan atau yang diperlukan, berarti selama perkuliahan dalam membuat skripsi terdapat hal-hal yang tidak sesuai. Karena lulus dari perkuliahan itu merupakan hal yang berat. Dan kalau individu ingin memasuki strata 2, ini merupakan hal yang akan lebih sulit lagi bagi mahasiswa atau individu karena tidak terlatih sebelumnya. Sedangkan untuk memasuki S2 saja harus lebih kritis lagi dibandingkan strata 1. Jika tidak dilatih dari sekarang, lalu bagaimana untuk kedepannya? Sebelumnya sudah dibicarakan juga oleh pembicara satu bahwa dengan adanya seperti skripsi ini, kita dilatih untuk menjadi lebih baik lagi dalam berpikir dan terlebih lagi untuk mengenyam strata 2 ataupun strata 3. Dan jika tidak latih sekarang, saat berkuliah nanti itu kita malah menjadi hancur-hancuran karena tidak benar-benar tidak latih untuk menghadapi masalah. Dan mahasiswa atau mahasiswi itu bukan anak-anak lagi, bukan hanya sekadar siswa, tetapi melainkan mahasiswa. Dan mereka juga sudah memasuki dewasa awal. Mereka harus berkembang dan memberikan identitas yang sesuai dengan dirinya sendiri sebagai individu yang sedang berada di perguruan tinggi. Sistem skripsi itu sudah benar, malah permasalahan yang kita lihat sebenarnya itu bukan skripsinya, tetapi proses bimbingan dan juga proses administrasi. Mengapa tim pro tidak melihat keberadaan proses ini, padahal sebelumnya sudah disebutkan? Jika proses administrasi berarti permasalahan juga di administrasi, bukan di skripsinya. Dan jika proses permasalahan ada di dosen pembimbing, berarti dosen yang harus diganti, Interupsi. bukan skripsinya. Ya, interupsi diterima. Baiklah, jika dikatakan kalau memang yang salah itu bukan di skripsi tetapi di prosesnya, lalu untuk apa dipertahankan? Maka dari itulah kami sudah memberikan argumen bahwa akan ada hal-hal yang jauh lebih penting, seperti kita langsung memberikan pilihan lain yang lebih relevan seperti melakukan magang atau proyek inovasi, dan jika pun memang tertarik untuk melakukan penelitian, bisa langsung melakukan penelitian riset bersama Baik, terima kasih atas interupsinya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebenarnya kenapa harus dipertahankan? Tadi saya sudah katakan bahwa skripsi ini bisa melatih kita untuk menghadapi segala masalah, bisa membantu kita untuk menghadapi dunia kerja nanti. Dan terkait seperti magang inovasi itu kan sebenarnya sudah kita terima nanti di semester ke depan, semester 6 atau semester tua nantinya itu sudah ditambahkan lagi. Dan jika untuk melakukan penelitian riset itu bisa ditambahkan mungkin di mata kuliah lainnya atau sampingannya,
berarti itu memberikan tambahan beban kepada mahasiswa dong. Karena dengan skripsi ini saja artinya kan sudah tugas akhir. Kenapa harus ada tugas akhir yang 2 kali kerjakan? Dan sebelumnya juga tim sudah mengatakan bahwa ini seperti magang inovasi dan hal proyek lainnya itu harusnya diuniversalkan. Sebenarnya harus dipikirkan lagi, kenapa sih Indonesia tidak menguniversalkan pada kampus lainnya? Berarti ada hal yang perlu diperhatikan kembali. Dampak dari pergantian proyek itu apa? Luar negeri itu lebih kompeten karena mereka tidak minim kritis rasional. Ingat bahwa seperti yang saya sebelum katakan bahwa mahasiswa itu pemikiran kritis rasional seperti yang sudah disebutkan Baik, waktu permasalahan-permasalahan. telah Terima kasih. habis. Pembicara kedua dari tim kontra telah menghabiskan waktu yang diberikan. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro dipersilahkan. Selamat sore, yang terhormat juri, panitia, tim kontra, dan observer. Saya Agnes dari tim pro sebagai pembicara ketiga. Kesempatan ini saya akan gunakan untuk menyimpulkan argumentasi dari tim saya. Jika ada interupsi, silakan untuk langsung buka mic. Dan jika saya abakai, maka interupsi ditolak. Kesimpulan akan saya mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tim kontra sebenarnya sudah kalah dibandingkan tim pro. Kenapa? Karena solusi dari tim pro sudah jauh lebih menguntungkan bagi aktor-aktor yang terlibat sendiri, seperti menggunakan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dibandingkan skripsi. Tugas akhir jauh lebih fleksibel dibandingkan skripsi dan bisa disesuaikan dengan jurusan universitas masing-masing. Jika bagian desain, maka mereka mengerjakan proyek seni, lalu bagi dosen juga tidak membebankan mereka. Argumen dari tim kontra mengatakan bahwa jika skripsi gagal harus diulang, sehingga melatih analisis kritis dari mahasiswa. Baiklah, hal inilah yang menjadi masalah dari pihak kami, saudara-saudara. Kami melihat pihak-pihak yang terlibat ini terdampak dari hal ini status quo-nya banyak sekali mahasiswa yang gagal untuk lulus hanya karena skripsi mereka gagal diselesaikan atau mereka gagal ketika sidang. Maka dari itulah, sekali lagi kami akan mengatakan skripsi tidak bisa menjadi tolak ukur dari seorang mahasiswa yang mengenai kompetensi, kemampuan, dan skill yang mereka miliki. Tim kontra ingin mempertahankan skripsi tetapi tidak memberikan solusi dan mekanisme lalu bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan yang masih ada di saat ini. Karena memang benar skripsi itu adalah tugas laporan akhir, tapi tetap ada proses di mana dosen juga terlibat di dalamnya. Tidak sering banyak dosen yang sulit dicari dan malahan menghambat mahasiswa itu sendiri untuk lulus. Jadi kesimpulan dari tim kami adalah dikarenakan mahasiswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka skripsi bukanlah opsi yang cocok untuk semua mahasiswa. Harusnya kampus mengasah kemampuan mahasiswa yang memang mahasiswa bisa kuasai. Lalu skripsi lebih berbentuk teorisis, padahal di dunia kerja, kebanyakan di dunia kerja lebih dibutuhkan skill praktek, bukan skill menulis dan meneliti. Alangkah baiknya jika kampus memberikan tugas akhir yang lainnya, seperti membuat proyek akhir, yaitu terjun langsung di dunia kerja dan seperti contohnya membuat bisnis, yang memang sejalan dengan jurusan yang mereka ambil. Tidak semua orang melakukan karya ilmiah pada saat dia kerja nanti. Bahkan sudah terbukti bahwa tidak semua orang yang lulus S1 dengan kata lain pernah melakukan skripsi, bahkan mereka saja, beberapa dari mereka saja masih belum bisa mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis. Skripsi lebih banyak membawa dampak buruk daripada dampak baiknya, seperti dari segi psikologi diterima. Oke, tadi kan katanya justru kemampuan mahasiswa yang berbeda-beda. Nah, justru karena kemampuan yang beda-beda itu, skripsi itu adil. Kan setiap mahasiswa bisa pilih topik sesuai minat dan keahliannya. Jadi kalau skripsi dihapus, penggantinya seperti magang atau proyek, ya belum tentu juga cocok buat semua orang juga, gitu. Kalau menurut saya, walaupun saya misalkan memilih jurusan seni, saya belum tentu bisa melakukan menulis dengan membuat laporan karena saya memang jagonya itu di seni, bukan di bahasa Indonesia. Oleh karena itu ya kemampuan tiap orang tuh berbeda-beda. Masa karena bisa seni tapi kagak bisa menulis, saya langsung gagal padahal saya sudah bisa seni. Jadi saya akan melanjutkan argumen saya. Skripsi lebih banyak membawa dampak buruk daripada dampak baiknya. Yang tadi saya bilang dari segi psikolog,
sistem ini juga kaku karena ketidaksetaraan mahasiswa. Skripsi juga belum tentu dikerjakan oleh mahasiswa karena bisa dicurangi, dan sekali lagi karena kaku tidak memenuhi kebutuhan industri. Jadi tim pro sangat setuju atas penghapusan skripsi sebagai syarat kelulusan S1. Lalu untuk kesimpulan dari sanggahan, tadi dikatakan kalau keunggulan kompetitif tidak hanya bergantung pada skripsi. Di dunia kerja saat ini lebih menghargai keterampilan praktis ya, pengalaman dan portofolio daripada kemampuan menulis penelitian akademik. Jadi alternatif seperti proyek akhir, magang, atau sertifikat profesional lebih bisa memberikan keunggulan kompetitif yang lebih relevan dengan industri. Lalu untuk sanggahan yang kedua, menghapus skripsi membuat kehilangan kesempatan. Kesempatan ini tidak hilang, melainkan dialihkan ke metode yang lebih relevan seperti yang sudah disebutkan, yaitu proyek, di mana mahasiswa bisa melakukan analisa, problem solving, namun dalam konteks yang nyata. Sertifikat keahlian di mana dapat membuktikan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kompetensinya melalui ujian profesional yang lebih diakui. Lalu untuk sanggahan yang ketiga, proyek hanya untuk menumpang nama. Ini tentu saja salah karena tetap akan diajui masing-masing mahasiswa. Tetap akan ditanyakan mahasiswa seperti saat presentasi akan dipertanyakan tentang proyek tersebut. Jika dia benar-benar mengerjakan atau tidak, sebenarnya akan ketahuan. Dia walaupun kayak kontribusinya dikit, pasti tetap bisa menjawab. Tapi kalau misalkan yang kagak ada kontribusi sama sekali, itu mereka bakalan bingung karena ya mereka kagak pernah ngebantuin dalam proyek tersebut. Interupsi. Ya bisa diterima. Oke, sebelumnya Anda menjelaskan bahwa harusnya proyek skripsi itu diganti. Kenapa harus diganti? Kalau yang salah itu, kalau misalkan yang salah itu bukan proyeknya bagaimana? Karena yang kita lihat itu sebenarnya yang salah itu adalah dosen pembimbing dan juga administrasinya. Mungkin perlu Anda pikirkan kembali. Terima kasih interupsinya. Berarti tadi intinya Anda menanyakan kenapa skripsi itu diganti, bukan masalah dari dosennya. Karena proyek itu jadi sebenarnya kita dibalik lagi nggak cuma dosennya yang bermasalah, tapi nggak semauan mahasiswa suka dan bisa. Untuk debatnya saya sudahi. Baik, pembicara ketiga dari tim pro menghabiskan waktu selama 7 menit. Pembicara ketiga dari tim kontra dipersilahkan. Baik, pembicara ketiga dari tim kontra, boleh dimulai speech-nya. Oke. Saya dari pembicara nomor 3 dari tim kontra. Ketika ada interupsi, ketika saya menerima, saya akan terima. Kalau ketika saya mengabaikan, saya akan mengabaikan. Jadi kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tim pro sebenarnya sudah kalah dalam perdebatan kita pada hari ini. Kenapa? Karena perdebatan kali ini terkait penghapusan skripsi akan menghambat secara perkembangan intelektual mahasiswa. Kenapa? Karena adanya skripsi justru membuat mahasiswa lebih ada perkembangan secara intelektual. Benar sekali dari tim kontra. Pembicara satu, kalau tidak ada skripsi, bagaimana mahasiswa bisa berpikir kritis, riset, dan memiliki analisis mandiri?
Dengan normalnya, ketika penghapusan skripsi, kita nggak mungkin adanya jurnal dan penelitian. Untuk apa ada jurnal dari terdahulu? Sesuai standarnya saja, skripsi sebagai karya dan jurnal atau penelitian kita agar lebih memiliki bukti lulus S1 maupun S2 dan S3. Dari pembicara kedua, saya setuju bukan karena skripsi, melainkan karena pembimbing skripsi. Bisa dikatakan bahwa skripsi ini adalah tugas menguntungkan karena individu menjadi lebih terlatih dan siap dalam dunia setelah kelulusan nanti. Menurut kami sebagai tim kontrak, kayaknya lebih baik jadi menurut kami lebih baik adanya skripsi. Karena menurut kami tim kontrak, dengan adanya skripsi yang harus dipertahankan bisa membantu jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian dari terdahulu untuk mengupgrade dari jurnal-jurnalnya. Ketika tidak ada skripsi, apakah mahasiswa bisa dibuktikan bahwa dia lulus? Apakah dia bisa ada analisisnya gitu? Atau kayak lebih tepatnya meneliti. Karena dengan adanya skripsi, kita bisa meneliti. Menurut kami sebagai tim kontrak, kayaknya lebih baik adanya di saya. Ada yang mau interupsi? Interupsi, Pak? Silakan. diizinkan interupsi. Jadi untuk saya ingin menginterupsi tentang pembicara kedua. Tadi dikatakan kalau skripsi itu untuk melatih kritis, tapi skripsi sendiri tidak didapatkan oleh masyarakat biasa. Padahal kan tadi bilangnya masyarakat Indonesia itu kagak kagak bisa berpikir kritis. Sedangkan masyarakat itu sendiri aja juga kagak punya duit untuk menjenjang eh, kampus, untuk menjenjang S1. Jadi Maaf, tadi pembicaranya terkait apa ya? Maksudnya lebih gimana gitu? Baik, terkait pertanyaan tadi, sebenarnya permasalahannya adalah kebanyakan mahasiswa bukan semuanya. Terkait argumen dari tim pro yang bicara itu tidak ada tes masuk. Terdengar ya? Eh, mana ya? Pokoknya terkait permasalahan yang ada. Pokoknya skripsi itu emang lebih
Kalau cuma bahas tentang duit, kuliah juga bisa aja akses tertentu kan. Proyek akhir juga sama kan. Tapi eh, tapi kan skripsi itu juga kayak siswa lebih kreatif bukan sih? Kayak lebih ada jurnal untuk berkembang untuk dari pembicara ketiga. Baik, apakah argumentasi Oh ya, telah selesai? terkait hal itu juga kita nggak bisa. Ya silakan. Maaf apabila masih ada argumentasi boleh disampaikan terlebih dahulu. Baik, karena waktu telah selesai, maka pembicara ketiga dari tim kontra sudah menghabiskan waktu yang telah diberikan. Dengan ini, maka tim pro dan tim kontra telah menyampaikan pidatonya. Maka dengan itu, perdebatan pada malam ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh pihak, mulai dari debaters, observer, dan seluruh panitia yang terlibat. Saya Kak Samulia pamit undur diri dan sampai jumpa di nanti performance selanjutnya.